Ini juga memberikan kebebasan menggunakan dalam 50% ini bisa untuk tenaga pendidik seperti membiayai operator bagi kepala sekolahnya, agar kepala sekolahnya bisa benar-benar berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin operasional sekolah. Ya, ini juga penting. Dalam 50% itu bisa digunakan. Nah, untuk penggunaan bosnya juga diberikan fleksibilitas. Ya, bagaimana kita ingin memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah dan kepada sekolah-sekolah kita untuk menjadi lebih baik kalau kepala sekolahnya tidak diberdayakan untuk memberikan atau menggunakan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah itu. Seperti yang saya bilang kemarin, kebutuhan setiap sekolah itu sangat berbeda dari satu sekolah ke lainnya. Jadi, yang semua restriksi-restriksi sebelumnya itu kita sederhanakan. Untuk 2020 hanya ada satu constraint, satu limit ya, yaitu maksimal 50% daripada dana BOS. Itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer. Ya, ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak, yang berkinerja dengan baik. Dan satu-satunya orang yang mengetahui siapa guru-guru honorer yang benar-benar mengabdi itu adalah kepala sekolah. Jadi kita berikan kewenangan ini, kita berikan otonomi bagi kepala sekolah untuk menentukan. Jadi yang tadinya cuma 15% daripada dana BOS bisa digunakan, sekarang naik menjadi maksimal 50%. Mekanisme Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS untuk tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode 3, ditetapkan maksimal 50% dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer, termasuk operator sekolah. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta. Guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOS harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu sudah memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan Dapodik pada 31 Desember 2019. Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, salah satu prinsip penggunaan dana BOS pada tahun ini adalah fleksibilitas. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer dan operator sekolah. Ia mengatakan, kebutuhan satu sekolah berbeda dengan kebutuhan sekolah lainnya, sehingga
prinsip fleksibilitas ini perlu diterapkan dalam penggunaan dana BOS. Kita nggak lihat satu persatu kebutuhan sekolahnya apa. Yang bisa tahu apa kebutuhan sekolah dalam operasionalnya adalah kepala sekolah dan guru yang bersangkutan, ujar Mendikbud. Menurutnya, ada sekolah-sekolah yang memiliki guru honorer dengan jumlah yang banyak. Kerja keras para guru honorer tersebut terkadang tidak diimbangi dengan upah yang layak. Mendikbud menuturkan, perubahan mekanisme BOS untuk pembayaran guru honorer termasuk operator sekolah ini merupakan salah satu esensi kebijakan Merdeka Belajar dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Semoga ke depan gaji guru honorer akan semakin sejahtera, termasuk juga para operator sekolah. Amin. Salam guru honorer dan operator sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menkyu, terima kasih Bapak Mendagri untuk kehadirannya hari ini. Pertama ingin saya ucapkan bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan hari ini tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan penuh dari Ibu Menkyu sama Pak Mendagri. Jadi ini benar-benar salah satu produk kerjasama atau gotong royong antara tiga kementerian ini untuk bisa menciptakan kebijakan. Nah, jadi terima kasih Bapak dan Ibu untuk dukungannya untuk bisa mencapai kebijakan hari ini. Terima kasih teman-teman media juga sudah hadir. Mungkin sedikit rekap seperti yang Bapak Ibu ketahui, apapun perubahan kebijakan di Kemendikbud sekarang ada episodenya ya. Jadi kalau episode 1 kemarin adalah yang asesmen Merdeka, temanya yaitu UN, USBN, zonasi, dan RPP. Itu episode 1. Episode 2 adalah temanya Kampus Merdeka. Itu mengenai buka prodi baru, akreditasi, SKS yang dimerdekakan, yang di luar kampus, dan juga PTNBH. Itu episode 2. Hari ini jadi kita ada di episode ketiga. Episode ketiga topiknya adalah BOS ya, BOS. BOS itu sebenarnya uang pendanaan untuk sekolah digunakan untuk berbagai macam administrasi sekolah, alat-alat pembelajaran, bahkan pembayaran honor. Jadi dari sinilah guru honorer itu dibiayai, pengembangan perpustakaan, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan lain-lain. Nah, jadinya sebenarnya di luar BOS itu yang nggak ada di sini yang besar itu contohnya adalah gaji guru PNS itu melalui DAU ya, sekedar untuk pengenalan aja. Itulah perbedaannya kenapa dana BOS dan dana-dana yang lain. DAK fisik satu lagi adalah untuk bangun-bangun gedung baru, renovasi, rehab, itu DAK fisik ya. Jadi BOS adalah untuk itu. Sekarang uang BOS itu sebelumnya di tahun 2019 itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada kepada pemerintah provinsi ya, di rekening kas umum daerah ARKUAD pemerintah provinsi. Dari situ ditransfer ke masing-masing sekolah. Dan di tahun sebelumnya di tahun 2019 ada beberapa aturan-aturannya seperti pembayaran honor, yaitu untuk guru honorer dibatasi untuk sekolah negeri hanya 15% dari total BOS, dan dimaksimalkan untuk sekolah swasta 30% maksimal yang bisa digunakan untuk guru honorer. Ini salah satu contoh-contoh pembatasannya. Dan yang kedua ada juga pembatasan maksimal 20% dari dana BOS itu yang boleh digunakan untuk pembelian buku-buku textbook dan beberapa peralatan-peralatan kurikulum lainnya ya. Berikutnya. Nah, apa jadi masalah yang dihadapi sekolah-sekolah kita?
Nah, setelah berbicara dengan banyak sekali kepala sekolah, banyak sekali guru, banyak sekali kepala dinas, mulai kelihatan ada beberapa pola-pola isu yang dihadapi di lapangan, ya. Karena mulai dari sekarang, Kemendikbud itu ingin benar-benar fokus kepada end user kita, yaitu sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah kita. Jadi semua permasalahan yang mereka ajukan ke kita itu ingin kita hadapi, ingin kita berikan penyesuaian, penyempurnaan. Yang pertama adalah terjadi di awal tahun sering sekali terlambat menerima BOS. Sering sekali terlambat menerima BOS. Ada yang bisa terlambat sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang lebih lagi dari itu. Apa dampaknya kepada sekolah? Sekolah tidak punya uang untuk biaya operasional. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, tentunya operasi harus terus berjalan kan, biaya operasional harus terus berjalan. Jadinya banyaknya kepala sekolah yang terpaksa menalangi biaya operasional sekolah mereka. Ini ceritanya luar biasa, macam-macam. Ada cerita-cerita kepala sekolah bahkan guru yang menggadaikan motornya, yang menggadaikan barang-barang pribadinya untuk bisa menalangi biaya operasional. Ada cerita-cerita bahwa kepala sekolah harus duduk sama semua orang tua murid untuk minjam uang untuk biaya operasional karena memang tidak ada. Nah, karena ini sifatnya administratifnya makan waktu dan makan lama, dan karena uangnya itu tidak langsung. Dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran siswanya karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya sibuk untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa mendanai gitu. Kedua, ada beberapa masalah di alokasi penggunaan. Masalahnya adalah kita memberikan satu aturan maksimal minimal alokasi BOS digunakan. Itu semuanya kita tidak melihat satu persatu sekolah itu butuh kebutuhannya apa. Dan sebenarnya di setiap sekolah yang bisa mengetahui apa kebutuhan sekolah itu untuk biaya operasionalnya, itu sebenarnya guru-guru dan kepala sekolahnya sendiri. Mereka yang sebenarnya mengenal sekolah itu butuh apa. Sekolah di Papua, sekolah di Jakarta, sekolah di Maluku, semuanya berbeda-beda sekali. Kebutuhan biaya operasional mereka itu sangat berbeda-beda. Sekarang banyak sekali terjadi guru-guru honorer yang sebenarnya mengabdi dan bekerja begitu keras, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Dan salah satu alasannya adalah karena kita tidak memberikan kebebasan untuk kepala sekolah untuk menentukan biaya BOS-nya ini akan dikerahkan di mana. Nah, seperti yang pembatasan maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30%. Kami punya banyak sekali sekolah-sekolah di mana mayoritas daripada gurunya itu sebenarnya guru honorer. Dan seperti di sekolah-sekolah seperti ini, situasinya tidak kondusif untuk melimit segitu kecil untuk bisa digunakan untuk guru